Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Maisha Maharani dengan NIM 2130111073. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang landasan dan prinsip pembelajaran tematik. Disimak video berikutnya ya. Yang pertama, ciri-ciri pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik memungkinkan anak didik untuk mengalami sendiri proses pembelajarannya, mulai dari persiapan, proses, sampai produknya. Anak dibesarkan pada situasi nyata yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, memberikan pengalaman. Memberikan pengalaman langsung kepada siswa dalam pembelajaran tematik memungkinkan siswa memahami secara langsung konsep dan prinsip yang ingin dipelajari. Siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Metode pembelajaran tematik memungkinkan mata pelajaran yang tadinya dipisah-pisahkan menjadi membaur dan nyaris tanpa ada batasan. Mata pelajaran yang beragam dapat disajikan dalam satu unit tema dan saling melengkapi. Selanjutnya, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Pembelajaran tematik suatu mata pelajaran dengan menggunakan tema tertentu. Tema tersebut adalah pokok pikiran atau gagasan pokok dalam suatu pembahasan atau pembicaraan. Dan yang terakhir, bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik memerlukan dasar kurikulum yang luas atau fleksibel. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama, fokus pembelajaran diarahkan pada pembahasan kompetensi melalui topik yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. Yang kedua, terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, peserta didik mencari tahu, diberi, atau bukan tahu. Yang keempat, peserta didik dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. Yang kelima, guru harus merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar dapat mengakomodasi peserta didik yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan, pengalaman, dan ketertarikan terhadap suatu topik. Yang ketiga, kelebihan pembelajaran tematik. Yang pertama, memudahkan siswa untuk memusatkan perhatian. Karena terdiri dari beberapa mata pelajaran dikemas dalam satu tema yang sama. Yang kedua, memberikan kemudahan pada siswa dalam memahami dan mendalami konsep yang tergabung dalam satu tema, serta meningkatkan semangat belajar siswa. Yang ketiga, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan keterampilan secara terpadu. Yang keempat, mengurangi overlapping antara berbagai mata pelajaran karena mata pelajaran disajikan dalam satu satuan. Yang kelima, menghemat pelaksanaan pembelajaran, terutama dari segi waktu, karena pembelajaran tematik dilaksanakan secara terpadu antara beberapa mata pelajaran. Yang keempat, kelemahan pembelajaran tematik. Pembelajaran menjadi lebih kompleks dan menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa agar ia dapat melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya, persiapan yang harus dilakukan oleh guru pun lebih lama. Ketiga, menuntut menyediakan alat, bahan, sarana, dan prasarana untuk berbagai mata pelajaran yang dipadukan secara serentak. Dan yang terakhir, pembelajaran tematik menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik dalam kemampuan akademik maupun
kreativitasnya. Yang kelima, implikasi pembelajaran tematik. Yang pertama, implikasi bagi guru. Membutuhkan kreativitas dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak. Yang kedua, memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Yang kedua, implikasi bagi siswa. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif seperti melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan memecahkan masalah. Dan yang ketiga, implikasi bagi sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada untuk masing-masing mata pelajaran dan dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen khusus yang memuat bahan ajar yang terintegrasi. Pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar, baik yang didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang dapat dimanfaatkan. Landasan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik memiliki landasan filosofis, psikologis, dan yuridis yang menjadi dasar dalam penerapannya. Landasan filosofis pembelajaran tematik dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme. Progresivisme menekankan pada pengembangan kreativitas dan fungsi kecerdasan peserta didik. Yang kedua, konstruktivisme berupaya melihat pengalaman siswa secara langsung sebagai kunci dalam pembelajaran. Dan humanisme berusaha melihat para peserta didik dari segi keunikan, karakteristik, potensi, serta motivasi mereka. Landasan psikologis dalam penerapan kurikulum tematik sangat berkaitan dengan psikologis perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Sementara, landasan yuridis berkaitan dengan legalitas formal yang menjadi tumpuan penerapan kebijakan tematik di sekolah dasar seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, mungkin sekian penjelasan pada materi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.